Salah satu ujian dan cobaan dalam kehidupan ini adalah ketika kita diuji atau mendapatkan musibah nih udah ya. Sebetulnya ada nggak ya doa supaya kita terhindar dari musibah? Ya, kalau kita perhatikan ini doanya lebih tepatnya di saat mendapatkan musibah, Mm-mm. sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah. Ini hadisnya dari hadis riwayat Muslim, an Ummi Salamata, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, tiada seorang hamba yang mendapatkan musibah kemudian berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajirni, ya Allah, berikanlah pahala fi musibati, terhadap musibah yang menimpaku, wa akhluf li khairan minha, dan semoga engkau menggantikan kepadaku khairan minha, dengan yang lebih baik daripadanya. Maka kalau kita berdoa dengan doa yang tadi Kak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kata Rasul, illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafalahu khairan minha. Niscaya Allah memberikan pahala kepadanya atas musibahnya dan menggantikan dengan yang lebih baik daripadanya. Jadi doanya singkat, simple ya. Doa istirja, Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Itu doanya ya. Itu doa yang bisa kita dawamkan atau kita ucap ulang-ulang ya ketika kita dapat musibah. Ketika kita dapat musibah ataupun juga yang namanya musibah kan kita nggak tahu ya kapan terjadi. Betul. Ya. Dan fitrahnya manusia tentu nggak mau dapat musibah. Betul. Ya, musibah, kepahitan, keburukan. Ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Tentu siapapun fitrah manusia nggak mau dan semua orang pasti menghindari itu semua. Tapi yang namanya takdir kan ya Kak ya, semuanya sudah dituliskan. Maka seyogianya saat kita mendapatkan musibah, maka berdoalah dengan doa tersebut. Tapi apakah memang takdirnya manusia itu udah pasti ada ujian ya? Ya, betul. Udah pasti selalu ada ya. Itu sketsa kehidupan. Yang namanya kehidupan itu bagaikan roda ya. Kehidupan bagaikan roda. Jadi kadang di atas, jadi kita kadang di atas, kadang di bawah, betul. Orang nggak selamanya kaya loh. Yakini satu saat mungkin Allah berikan ujian dengan kekurangan harta. Yang saat ini sedang diberikan ujian kekurangan harta, yakini satu saat Allah pasti akan berikan kepada kita ujian kelebihan harta. Yang saat ini sedang diberikan ujian sakit, satu saat juga Allah akan berikan ujian sehat. Ya. Begitupun sebaliknya, yang sehat jangan kemudian menepuk dada atau apakah sombong gitu. Ya, merasa paling sehat. Satu saat pun Allah akan berikan kepada kita ujian sakit. Yang jelas adalah dua sikap yang tadi diungkapkan di segmen kedua ya. Sikap kita saat diberikan kebahagiaan, saat diberikan kesenangan, maka bersyukur karena ini semua adalah rahmat dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Saat diberikan kesenangan, perusahaan makin hari makin bagus, jangan menepuk dada. Ini adalah pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi hakikatnya kemenangan, keberhasilan, kesuksesan itu adalah nasrullah, pertolongan dari Allah. Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi memang ada doa yang bisa kita baca ya supaya kita terhindar dari musibah ataupun saat kita terjadinya mendapatkan musibah ya kepada kita mendapatkan musibah, bisa dibaca doa tersebut. Kemudian juga tadi bahwa yang namanya kita sebagai manusia pasti akan diuji ya. Baik itu diuji dengan hal yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, sebenarnya adalah ujian gitu ya. Tergantung sikap kitanya gitu, bagaimana bisa menerima ataupun juga menerima tapi dengan istilahnya mah apa ya, kalau dalam bahasa Sunda itu munafik, ngutruk gitu ya. Ada kan ketika kita ya udah saya terima, saya terima ujian ini, udah saya mah biarin, dah saya mah begini
Jadi maksudnya dia meratapi gitu, meratapi kehidupan dia gitu ya. Saya mah diberikan kekurangan harta ini, ya udah memang saya mah banyak dosa, banyak ini gitu. Tapi tanpa dia memperbaiki gitu ya. Maka kita jangan bersuudzon sama Allah, Kak. Kita harus berhusnuzon ya. Kita mesti berbaik sangka kepada Allah, karena di dalam sebuah hadis diungkapkan, inna min ibadi, sesungguhnya di antara hambaku, man la yasluhu imanuhu, ada orang yang tidak kuat imannya, illa bil ghina, kecuali orang tersebut diberikan kekayaan. Jadi ada orang yang kaya, Allah faham bahwasanya dia menjadi orang yang paling kuat imannya saat dia diberikan kekayaan. Walau afqartuhu lakafaro, justru sebaliknya ketika dia diberikan ujian kefakiran, kemiskinan, kekurangan harta, dia menjadi orang yang kufur. Tapi ada juga karakter orang yang inna min ibadi, sesungguhnya di antara hambaku, man la yasluhu imanuhu, ada orang yang tidak kuat imannya illa bil fakri, kecuali dia diberikan kefakiran, kemiskinan. Walau agnaituhu lakafaro, saat dia diberikan kekayaan justru dia makin kufur, jauh dari Allah, sombong. Ada juga orang yang karakter ketiga, inna min ibadi, sesungguhnya di antara hambaku, man la yasluhu imanuhu, ada orang yang tidak kuat imannya illa bisakomi, kecuali dia diberikan ujian sakit. Kenapa demikian, Ustadz? Walau ashatuhu lakafaro, justru ketika Allah berikan kepadanya ujian sehat, dia jadi kufur. Dan yang keempat, inna min ibadi, sesungguhnya di antara hambaku, man la yasluhu imanuhu, ada orang yang tidak kuat imannya illa bisihati, kecuali orang itu sehat. Walau asqamtuhu lakafaro, justru ketika orang itu sakit, dia menjadi kufur kepada Allah. Jadi intinya adalah kita berhusnuzon, berbaik sangka, apapun yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya itu adalah yang terbaik untuk kita. Oke, jadi Allah sudah tahu gitu ya, maksudnya Betul. tahu ketika orang tersebut akan diujinya dengan cara yang bagaimana. Apakah diujinya dengan kekayaan? Betul. Allah tahu dia bersikap baik atau tidak, iman atau kufur ketika diberikan ujian kefakiran, sakit atau sehat. Nah, gitu ya. Jadi intinya bahwa sebagai manusia ya, ingat bahwa kita pasti selalu yang namanya ada ujian dalam kehidupan, dan untuk menyikapinya kita bisa bersabar dan bersyukur. Kemudian juga kita selalu berdoa kepada Allah, terutama ketika kita diberikan musibah ya. Jadi kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi pemirsa PJTV perbincangan kita mengenai ujian dan kehidupan dan cobaan dalam kehidupan. Terima kasih sekali lagi untuk Maidi, alhamdulillah, jazakumullah khairan Maidi. Kemudian juga untuk Syaquran ya, yang tentunya untuk pemirsa PJTV apabila ingin belajar Al-Quran dari nol ya, dibimbing ya dengan metode Syaquran. Nah, bisa nanti bergabung dengan kajian Ustaz Deden di kajian Syaquran. Untuk itu saya Aka Ahmad dan juga Ustaz Deden Nugraha pamit. Terima kasih sekali lagi untuk pemirsa yang selalu setia menonton program-program PJTV. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.